Hadirat-Mu sungguh nyata. Hadirat-Mu Tuhan sungguh membebaskan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang juga akan membawa kami untuk kami juga semakin lebih sempurna. Tuhan berbicaralah lewat juga apa yang menjadi persekutuan kami. Lewat juga hari ini di dalam ibadah equipping ini Tuhan. Supaya apa yang menjadi rencana-Mu, bahkan jalan-jalan-Mu Tuhan kami boleh juga mengerti. Sehingga kami sebagai umat-Mu, kami bisa melihat Tuhan Engkau lebih besar, Engkau luar biasa. Lewat iman kami ini, kami bisa mengatasi segala masalah persoalan apapun. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Lewat apa yang menjadi iman percaya kami, lewat firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan bertahta di tengah-tengah daripada umat-Mu, gereja-Mu, hidup kami, keluarga kami, bahkan apapun yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di dalam semuanya ini. Siapkan segala sesuatu juga jemaat-Mu, untuk kami juga bisa siap untuk mengalami Engkau, bahkan juga berjalan bersama-sama Engkau di dalam juga kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau akan memakai lidah bibir hamba-Mu supaya juga firman ini menjadi kehidupan bagi setiap kami yang mendengarkannya dan mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya ini berkata amin. Silakan duduk. Saya percaya bahwa juga hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin menarik saudara. Karena di mana juga ada banyak kesusahan demi kesusahan, di situ kasih karunia Tuhan itu semakin besar. Dan kita percaya bahwa apa yang saudara juga sudah alami, ini semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, di dalam juga kita ingin memperlengkapi saudara sebagai gereja Tuhan. Untuk saudara juga di dalam komunitas-komunitas yang ada, untuk saudara juga bisa bertumbuh, untuk juga menjadi tempat kediaman Tuhan. Ya, supaya benar Allah ada di dalam kehidupan kita ini. Apa yang kita ingin bicarakan hari ini, kita ingin berbicara kepada juga yang namanya berbuah bagi Kristus. Mungkin di dalam juga perjanjian lama saudara, kita tahu ada janji yang Tuhan juga berikan kepada Abraham. Bahwa dikatakan katanya dia harus meninggalkan daripada Ur Kasdim itu untuk juga kepada satu tempat yang dimana juga Tuhan akan tunjukkan kepada dia. Dan ada rencana Tuhan di dalam semuanya itu. Proses yang dia lalui daripada juga bagian demi bagian, peristiwa demi peristiwa, di mana juga Tuhan ingin menjadikan dia untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Nah, saya percaya juga saudara dan saya hari ini di dalam juga masa-masa yang sulit ini, Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk saudara juga bisa berbuah bagi Kristus. Firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas sekali saudara, bahwa ini adalah hal yang Allah inginkan supaya juga bisa terjadi di tengah-tengah kita. Karena lewat ini saudara-saudara akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Haleluya. Berkat buat lingkungan saudara, berkat buat juga orang-orang yang saudara pimpin, berkat buat orang-orang yang bersama-sama dengan saudara juga di dalam pekerjaan saudara, berkat di mana juga di dalam keluarga saudara. Dan saya percaya berbuah bagi Kristus ini adalah tujuan utamanya. Bukan cuma sekedar keselamatan yang Tuhan ingin berikan kepada kita, tetapi kita harus menjadi berkat, berbuah bagi Kristus. Ini istilah di dalam juga apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Saudara, kita tahu ada buah-buah yang kita harus hasilkan. Buah pelayanan, buah-buah pertobatan kita, dan juga buah-buah di dalam juga jiwa-jiwa. Mari kita ingin membahas ini saudara. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Saudara boleh ditampilkan. Dikatakan katanya apa? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara kekasih di dalam Kristus, di dalam ayat yang pertama ini, ya, saya percaya Tuhan ingin menyatakan sesuatu bahwa saudara, saya ingin garis bawahi berbicara tentang Bapakulah pengusahanya. Saudara, di dalam kita mendapatkan keselamatan ini bukan karena perbuatan kita saudara. Ya. Tapi Bapaklah
yang mengusahakan ini. Ada amin saudara? Ini anugerah. Saudara tidak perlu melakukan apa-apa. Yang bagian saudara adalah percaya kepada nama Yesus. Sebagaimana juga firman Tuhan yang kita tahu. Bahwa proses untuk kita juga menjadi anak Allah saudara. Sebagaimana kita juga percaya kepada nama Yesus. Boleh ditampilkan slide yang berikutnya saudara. Yang menjadi anak Allah adalah dengan percaya dan nama Yesus. Identitas saudara ini saudara mesti penting. Saudara mesti tahu. Kalau saudara tidak tahu, ini yang seringkali juga saudara, orang ragu-ragu datang kepada Tuhan. Ya, bagaimana juga saudara berkali-kali Tuhan memberikan beberapa perumpamaan. Bukan Tuhan ini menolelir saudara tentang juga berbuat dosa, bukan saudara. Tetapi kalau saudara dalam keadaan seperti ini, Tuhan berkata, Bapakmu yang mengusahakan semuanya ini selalu terbuka untuk juga engkau kembali kepada Dia. Ada amin saudara? Jangan kau tertuduh itu baik saudara. Tapi kalau tertuduh terus, nah itu tidak baik saudara. Engkau mesti mengerti Allah inginkan untuk selalu saudara kita kembali. Saudara mesti mengerti status saudara tetap adalah anak Allah. Ada amin? Ada amin saudara? Supaya saudara mempunyai keberanian. Dan sebagai anak saudara kita diwariskan sama sebagaimana juga Allah Bapa mengutus anaknya. Sedemikian juga saudara mau diutus supaya saudara bisa menjadi saksi di mana saudara berada. Ini yang dikatakan berbuah kepada bagi Kristus ini saudara. Ya, hidup kita ini saudara, semua kita harus berbuah. Ya, sebab apa yang kita dapatkan ini pasti Allah inginkan supaya kita bisa membagikan itu kepada orang lain. Haleluya. Haleluya. Ya, pemulihan yang Tuhan maksud adalah kalau kita dipulihkan ini, saudara, maka kita bisa memulihkan daripada keluarga kita. Dari keluarga kita maka gereja juga akan dipulihkan dan lewat gereja bangsa ini akan dipulihkan. Dan saya percaya kekasih dalam ini bukan orang bilang bukan slogan saudara. Tapi inilah rencana Tuhan buat hidup saudara. Saudara bisa bayangkan 2 juta saudara orang pada waktu itu. Tuhan suruh keluar daripada Mesir. Ini bukan main-main saudara. Ini bukan rencana yang gampang saudara. Ya, ngatur 2 juta orang ini. Kekasih dalam Tuhan Yesus. Tapi dikatakan katanya. Dia memanggil karena bangsa Israel ini saudara adalah anak kesayangan Tuhan. Tapi saudara kekasih dalam Kristus sekali lagi. Karena bangsa ini menolak. Maka kita mendapatkan kemurahan oleh Tuhan. Ya, coba lihat kanan kiri saudara. Yakinkan dirimu. Ya. Coba bicara dengan matamu, katakan begini. Kamu anak Tuhan. Ya, kamu waris kerajaan Allah loh saudara. Supaya saudara sama sebagaimana Yesus juga diutus untuk menyelamatkan orang. Saudara juga diutus untuk menyelamatkan banyak orang lagi. Dan saya percaya saudara, status ini tidak berubah. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12, 13 ini katakan. Tetapi katanya semua yang menerima menerima Dia, diberinya kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Untuk apa katanya? Menjadi anak-anak Allah. Bukan saja itu. Katanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Menjadi anak Allah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara percaya gak ini? Mulai hari ini, mulai sejak engkau percaya kepada Tuhan. Identitasmu itu adalah anak Allah. Orang saudara kalau mau mengadopsi anak itu saudara, itu proses hakim. Ya, pengadilan. Saudara juga ditanya juga apakah finansial saudara juga cukup. Ya, kalau di beberapa negara sudah di luar negeri, bukan saja itu. Saudara akan dilihat, saudara ini hidupnya bagaimana. Saudara sanggup gak untuk juga mengadopsi, membesarkan dan juga membuat anak-anak ini
bisa damai, sejahtera dan bertumbuh dengan normal, saudara. Ya, itu dicek. Tapi saudara, lebih daripada itu, Tuhan yang tadi dikatakan, Bapakkulah pengusahanya. Ngerti pengusaha, saudara? Artinya dia yang memiliki usaha itu. Saudara tidak perlu lakukan apa-apa. Bagian saudara adalah percaya kepada dia dan Allah yang mengusahakannya. Haleluya. Allah yang melakukannya semua supaya saudara yang sudah kehilangan daripada juga kemuliaan Allah ini sudah dikembalikan lagi status saudara, anak-anak Allah. Karena satu bangsa ini sudah menolak, makanya saudara sekarang Tuhan memilih saudara. Siapa yang percaya kepada dia, yang menerima, diberi hak sebagai anak-anak Allah. Dan ini tidak mudah, saudara. Allah Bapa lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Dan di dalam kitab suratan Filipi itu dikatakan, ya, Tuhan itu yang adalah Allah, dia mengosongkan dirinya. Menjadi sama dengan manusia, saudara. Dan taat, saudara, sampai taat mati. 3,5 tahun, saudara, dia melakukan itu. Dia ingin menunjukkan dalam waktu yang singkat ini, saudara. Dan saya percaya kalau saudara juga sudah mengalami berbagai-bagai persoalan, tetapi engkau juga sudah mengalami bersama dengan Kristus. Percayalah, Allah yang sama yang sudah memimpin bangsa Israel ini, saudara, keluar dari Mesir. Maka dia, Allah yang sama juga akan memimpin saudara. Saudara bisa bayangkan, bagian kita ini saudara percaya kepada dia. Karena saudara adalah anak-anak, maka dia akan lakukan apa saja. Apa saja untuk saudara. Haleluya. Karena dia sudah investasi besar-besaran, saudara. Ya, dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Sehingga Yohanes pasal 3:16 itu mengatakan, katanya, karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini sehingga dikaruniakan, katanya, anak yang tunggal supaya juga barang siapa yang percaya jangan binasa. Bagian kita ini adalah percaya. Ya, jangan berubah untuk supaya saudara bisa berbuah. Sama kalau saudara mengerti bahwa engkau adalah anak Allah, sedemikian juga Yesus diutus untuk mendatangkan keselamatan, mendatangkan berkat bagi juga bangsa-bangsa, saudara. Bagi setiap orang yang mau percaya kepada dia. Dan saya percaya Yohanes 17 juga mengatakan Allah beri jaminan kalau ada orang yang percaya kepada pemberitaan saudara, maka hari di mana orang itu percaya, maka dia akan menjadi satu dengan Kristus. Haleluya. Ini adalah tugas yang mesti kita kerjakan. Ya, makanya saudara dan saya, kita sedang dipersiapkan supaya orang lain bisa melihat Kristus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam juga dimanapun kita berada. Ini proses yang saudara mesti lewati. Seperti bangsa Israel, sebelum masuk tanah perjanjian, mereka mesti lewati proses ini. Ada amin? Ini hal yang utama, saudara. Bapak yang menjadi pengusahanya. Bapak yang mengusahakan semuanya. Engkau bagiannya adalah percaya bahwa kau adalah anaknya. Percaya bahwa engkau tidak pernah ditinggalkannya. Percaya kalau engkau juga minta roti tidak akan pernah juga diberikan batu. Percaya kalau engkau juga minta ikan tidak akan juga diberi ular. Percaya kalau apapun keadaan saudara, kalau engkau mau kembali kepada Bapamu, Allah tidak pernah menolak saudara. Itu yang saudara mesti percaya. Karena ini adalah rencana besar. Dan Allah berikan ini bukan apa? Orang bilang bukan kita masuk surga karena perbuatan kita, saudara, bukan. Tapi Allah inginkan supaya engkau lakukan kebaikan itu karena engkau adalah anak Allah. Engkau mengasihi daripada Bapamu. Dan engkau juga tidak ingin melukai dengan segala perbuatanmu. Supaya juga sampai Bapa jadi tidak dipermuliakan di dalam dirimu. Ya, nangkap ini. Kita siap untuk berbuah. Karena memang Tuhan siapkan ini. Kalau saudara mengerti ini, berapapun yang kau juga butuhkan, Allah akan kerjakan lebih dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Bagian yang kedua,
Bagian yang kedua. Ya, jadi prosesnya sudah melalui kelahiran baru, ya. Kita tahu ini di dalam Kristus. Yaitu Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Guru daripada juga Nikodemus itu saudara tidak mengerti tentang hal ini. Tapi berbahagialah saudara hari ini. Saudara mengerti siapa diri saudara? Anak Allah. Ada amin? Saya masih belum melihat. Saudara kayaknya yakin. Saudara yakin? Saudara anak Allah? Ya, berarti saudara Allah yang memiliki semua-muanya. Allah yang memiliki segala sesuatunya. Ya, tapi ini lewati proses, saudara. Lewati proses. Kelahiran baru, saudara, itu adalah proses yang pertama. Tapi berikutnya, saudara, kita harus berjalan dalam juga kelahiran. Di dalam juga apa yang dikatakan dari air. Lewat firman Tuhan, saudara. Tiap-tiap hari kita akan terus bertumbuh. Makanya saudara kita di-equip tiap minggu, saudara. Supaya saudara pergi dan berbuah. Pergi dan menjadi berkat. Karena seperti Yesus diutus, sedemikian juga saudara dan saya diutus. Supaya saudara bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Yang orang-orang dunia ini tidak bisa. Tapi Allah akan memampukan saudara. Sekali lagi, ini status yang Tuhan beri kepada kita. Ya, ini gak main-main saudara. Ya, dan saya percaya tidak ada satu agama pun yang berani untuk jamin untuk kita bisa mencapai kesempurnaan, saudara. Sebab semua tokoh-tokohnya, saudara, itu semua mati juga. Tapi ada satu tokoh yang kita kenal, saudara, yaitu Yesus Kristus. Dia bahkan mati untuk menolong kita. Supaya kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa juga di surga. Ada amin? Nangkep ini? Coba bilang kanan kiri lagi dengan matamu. Katakan begini, dengan pasanganmu, dengan sebelahmu katakan begini. Engkau bisa sempurna. Karena Bapamu di surga sempurna. Ya, saudara, ini jaminan yang Tuhan beri. Kalau engkau tahu ini adalah engkau anak Allah, ini kekuatan yang kedua, saudara. Yohanes pasal 15. Di mana saudara, ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan ini memberikan ketegasan kepada kita. Saudara, di dalam kita ingin berbuah dan terus berbuah di dalam Kristus, kita perlu untuk menanggalkan manusia lama kita, saudara. Ini proses yang harus kita lalui. Ya, kalau tadi dikatakan Tuhan memberikannya sempurna di dalam Yesus. Haleluya. Sempurna di dalam Yesus ini adalah sempurna. Apa orang bilang, roh jiwa daripada tubuh saudara. Sempurna di dalam Yesus. Makanya dia ini sampai mati di atas kayu salib. Saudara, dan proses untuk mencapai kesempurnaan itu, saudara. Terus menanggalkan manusia lama kita. Ada hal-hal yang buruk, saudara. Ya. Yang mungkin ada di dalam diri kita. Dalam beberapa hari ini saya juga terus mengoreksi diri saya, saudara. Ada hal yang buruk juga dalam diri saya. Saya kadang-kadang pernah orang bilang ini, selalu ingin menyenangkan orang. Selalu juga supaya sepertinya tampil baik gitu loh, saudara. Tapi seringkali saya bisa melukai orang-orang yang di sekeliling saya, saudara. Ya, supaya juga apa, saudara? Itu sebenarnya egois juga, saudara. Supaya saya juga dipandang baik oleh orang lain. Ya, saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita mesti terus menanggalkan ini. Ada amin? Apa yang menjadi juga manusia lama kita ini mesti dirubah. Rubahnya dari apa? Roh pikiran kita, saudara. Apa yang masih ada yang salah dalam pikiran? Ada hal-hal yang salah. Sehingga apa yang kau bangun hari ini, saudara, itu mungkin juga bukan saudara menjadi berkat, tapi juga saudara ini menjadi berkarat mungkin buat orang lain. Orang dekat-dekat saudara bisa infeksi, saudara. Ya.
Jangan juga seperti kuman pandemi ini, saudara. Tapi kita mesti jadi berkat. Haleluya. Ya. Supaya kita ini bisa menjadi apa katanya, ada antivirusnya, saudara. Darah Yesus adalah antivirusnya. Ya, Tuhan sudah mengerjakan ini semua. Itu yang tadi saya katakan, Bapakkulah pengusahanya. Engkau tidak perlu lakukan apa-apa. Engkau cuma hanya perlu katanya apa? Ini nanti bagian yang ketiga itu. Tapi dikatakan ini, tujuannya adalah kita perlu untuk menanggalkan ini. Ini proses, saudara. Kalau saudara juga mengalami banyak konflik orang-orang, dan memang saudara, pasti seperti saya juga ini, pasti orang yang paling menderita mungkin juga istri saya, anak-anak saya. Nah, kita ini mesti terus untuk apa orang bilang, bertumbuh, saudara. Ya, belajar lagi juga tidak apa. Orang bilang ini egois, saudara. Jangan senternya ke kita. Ini saya masih berpusatkan kepada diri saya, saudara. Dan saya mesti berubah. Ada amin? Tidak mudah, saudara. Ada proses. Ya, biasanya ini juga dilatar belakangi dengan hal-hal yang dulu, saudara. Ya, makanya saya pernah juga bersaksi di sini karena saya minder segala macam. Itulah proses. Tapi saya ingin lebih mengenal lagi manusia lama mana lagi yang saya mesti berubah, saudara. Dan Tuhan kadang-kadang luaskan konflik itu supaya saudara mengenal dirimu siapa. Haleluya. Haleluya. Ya, makanya nggak salah juga kalau orang lagi marah-marah ya, begitu ya. Lu nggak tahu gua siapa, gitu. Memang saudara. Ya, jadi ampunilah karena dia nggak tahu dia siapa, saudara. Ya, jadi saudara mesti kasih tahu sama dia itu siapa. Ya, ada amin, saudara. Kasih karunia Tuhan akan mengerjakan ini. Ya, oke. Firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas. Jadi roh pikiran kita. Nah, salah satunya caranya, saudara. Kita baca dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24, 25. Berkata apa? Dikatakan begini. Benih itu harus mati, saudara. Baru dia bisa berbuah banyak. Jadi saudara, kalau saudara tidak pernah sadar saja tidak cukup, saudara. Tapi saudara mesti bertindak. Makanya dikatakan itu kalimatnya perintah. Supaya katanya setiap hari kita harus menanggalkan. Kita yang harus menanggalkannya. Kita yang mesti punya niat untuk menanggalkannya, saudara. Ya, sebab itu semuanya apa orang bilang itu keputusan itu ada di tangan kita, saudara. Kita yang mesti lakukannya. Dan kita harus mengenakan manusia baru. Hal-hal yang Tuhan berbicara lewat saat teduh. Lewat juga orang-orang di sekeliling saudara. Saudara mesti juga buka pikiran saudara. Supaya roh pikiranmu dirubah oleh Tuhan. Ada amin? Supaya engkau dapatkan imannya. Dan waktu engkau dapatkan imannya. Nah, ini transformasi itu terjadi. Ya, selalu begitu, saudara. Ya, karena firman Tuhanlah yang menjadi terang di dalam kehidupan kita. Ada amin? Ada amin? Yohanes 12 ayat 24 berkata apa? Aku berkata kepadamu katanya apa? Sesungguhnya jikalau juga biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lalu Tuhan menjelaskan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Saudara, kita yang mempertahankan hak kita. Ya, kita yang mempertahankan ego kita, maka kita akan kehilangan daripada juga ego kita. Ini firman Tuhan katakan. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Benih harus mati baru bisa berbuah banyak. Engkau ditentukan untuk berbuah bagi Kristus. Dan proses ini, kalau engkau mengalami hal-hal yang seperti ini, karena memang ini saatnya saudara lagi digunting. Supaya manusia lama saudara bisa engkau tanggalkan dan dibuat mati. Nah, salah satunya saudara, salah satunya yang kita bisa lakukan dalam tindakan profetik kita adalah baptisan dan perjamuan kudus. Ya, baptisan itu bicara tentang mati bersama Kristus dan ini bukan apa orang bilang, bukan ritual gereja, bukan saudara. Tapi ini adalah yang Tuhan perintahkan. Engkau bertobat, percaya, dibaptis. Itu yang Tuhan inginkan. Maka kamu akan diselamatkan katanya.
Ini tindakan profetik kita. Ini bukan ritual agama. Bukan. Bukan juga ini adalah cara untuk masuk anggota gereja. Jangan saudara. Tidak ada ayatnya saudara. Yang ada pada waktu engkau dibaptis. Itu tandanya engkau setuju. Mati bersama-sama Kristus. Dan dibangkitkan bersama-sama Kristus. Artinya engkau berjalan dalam hidup yang baru. Yang lama engkau harus tinggalkan. Mesti niat dan bertindak. Iman tanpa perbuatan. Minggu kemarin kita belajar. Mate saudara. Ini firman Tuhan. Ya. Coba ambil perjamuan kudus. Kita langsung perjamuan kudus. Sekarang saudara buat komitmen dulu. Ya. Ada amin? Gak usah pakai musik, gak apa-apa. Gak usah pakai menyanyi. Karena gini saudara. Saya mau ajarkan gini. Jangan saudara berpikir gini, semua itu ritual. Kalau saudara merasa, aduh kok perjamuan kudus hari ini, kok nggak pakai nyanyi-nyanyi dulu? Itu saudara masih berhala berarti. Yang kita lakukan ini adalah, kita ingin membuat komitmen diri kita. Bahwa kita mau mati bersama-sama dengan Kristus, dan mau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ada amin? Perjamuan kudus ini. Ini adalah jalannya. Jadi kita nggak main-main sudah. Makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak siap, jangan makan. Tapi artinya engkau menolak berkat. Jadi bagaimana dong? Ya bertobat makanya saudara. Buat komitmen hari ini. Katakan, aku juga mau. Tuhan aku mau ninggalkan. Ya, apa itu? Yang selalu ingin dipandang baik gitu loh saudara. Ini. Saya mesti buang ini manusia lama saya. Saya mau hidup apa adanya. Ya, kadang-kadang saya ingin menyenangkan orang saudara. Tapi kita nggak bisa saudara untuk menyenangkan semua orang. Kita mesti belajar. Buka ini. Memang tidak enak saudara. Dan kita mesti belajar untuk ini. Saudara siap untuk makan ini? Kita mau mati sama-sama ya. Mati dalam manusia lama kita. Mari saya akan bacakan ayatnya. Lalu kita makan sama-sama. Buka. Kita buka dulu, ambil rotinya saudara. Saudara boleh baca ayatnya. Sesudah saudara baca, biarlah ini menjadi berkat juga buat saudara. Ya. Supaya juga apa yang datang dari Tuhan itu selalu akan menolong saudara. Saudara yang mau mati sekarang. Hanya yang mau mati saudara. Ya. Karena firman Tuhan katakan demikian. Waktu kita setiap kali kita makan ini saudara. Kita mengingat kematian Kristus. Dan ini bukan main-main loh saudara. Artinya kita juga mesti mati. Engkau yang siap mati saudara. Ini harus mati kita makan ini. Supaya apa yang kita makan ini akan bermanfaat untuk hidup kita. Dan saya percaya saudara, bukan ini yang menyembuhkan saudara. Tapi iman percayamu itu. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesaya pasal 53 mengatakan katanya, dia yang juga tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dan dia juga itu disalibkan untuk menanggung semua penyakit dan kelemahan kita. Haleluya. Siap? Saudara yang mau mati dan engkau yang sudah siap juga untuk menerima semua yang Tuhan sediakan lewat salib ini akan terjadi. Ya, angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini katakan di dalam nama Yesus, Tuhan aku mau mati untuk manusia lamaku. Aku mau hidup di dalam manusia yang baru. Roh pikiranmu mulai hari ini. Mari kita ikatkan. Firman Tuhan katakan kalau kita ikatkan, dua orang sudah juga bersepakat, berjanji, maka itu akan terjadi. Hari ini di dalam nama Yesus, saudara. Makan.
mengangkat cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya? Kalau juga semua kedagingan kita mau juga diikatkan dalam kematiannya. Maka sekarang saudara terima ini. Lewat darahnya, maka Tuhan akan menyucikan, ya, menjadikan kita ini baru di dalam Dia. Oleh karena itu, mari kita yang percaya ini, kita minum di dalam nama Yesus. Terima ini supaya semuanya saudara bisa juga merasakannya. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu. Biarkan kuasa Tuhan ini bekerja. Apa yang menjadi manusia lamamu saudara, matikan itu, matikan itu. Kita nyanyikan satu pujian saudara, oleh darahmu yang telah tercurah. Saya merasa saudara saya harus berhenti di sini. Saya ingin saudara menerima ini. Menjadi satu juga perubahan hidup dalam dirimu. Bukan saja diriku, tapi dirimu. Diri kita semua sebagai gereja Tuhan. Mari kita lengkapi ini. Ya. Oleh darahmu yang telah tercurah segenap dosa, amin, dihapuskan, amin. Engkau yang melayakkan, kasih-Mu oleh darahmu, oleh darahmu yang telah tercurah segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Aku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab tebusan-Mu ya Tuhan. Karena aku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Ya, tak ada lagi penghukuman, yakinkan dosa yes. Telah lenyap, sebab tebusan-Mu sempurna bagiku. Saudara, engkau dibenarkan bukan karena apa yang kau usahakan, tapi engkau dibenarkan karena engkau percaya kepada Dia. Dan waktu engkau lakukan apa yang Tuhan suruhkan, berkat Tuhan, kasih karunia itu, Tuhan sudah lakukan segala-galanya. Karena Bapakmu lah yang mengusahakan itu. Di dalam Yesus sebagai pokok anggur, kita yang sebagai carang-carangnya. Bagian kita adalah melekat kepada Dia. Percaya saudara, mulai hari ini
Apa yang kau usahakan, biarlah itu datangnya dari persekutuanmu dengan Bapakmu. Kenapa saudara? Karena lewat darahnya kita sudah dihapuskan dosa kita. Kenapa? Angkat tanganmu. Karena ku berharga di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusanmu ya Tuhan. Karena ku berharga di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusanmu sempurna bagiku. Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, ingat sekali lagi, karena engkau berharga. Engkau tidak perlu lakukan apa lagi. Engkau yang sudah di dalam Kristus, bagianmu adalah tanggalkan manusia lamamu, kenakan apa yang menjadi manusia barumu. Dan Allah akan do the rest semuanya. Bagian kita tetap melekat kepada juga pokok anggur itu. Supaya engkau bisa berbuah. Supaya engkau bisa berbuah. Supaya engkau bisa berbuah. Ya, karena Allah inginkan engkau berbuah. Kurala manasyak. Angkat tanganmu sekali lagi. Karena ku berharga, yes, di matamu, jatuhnya dalam pandanganmu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusanmu ya Tuhan. Karena ku berharga di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusanmu yang Tuhan bagiku. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima segala sesuatunya, karena Allah sudah mengusahakannya. Allah Bapamu sudah mengusahakannya. Bagian dirimu adalah tetap melekat. Jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Waktu engkau jauh dari kasih karunia Tuhan, kepahitan, kemarahan, kegeraman, hal yang jahat pasti akan datang kepada kita. Tapi tetaplah melekat, karena engkau berharga di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang di rumah juga alami ini kuasa Tuhan. Engkau juga yang ada di tempat ini lebih lagi alami kuasa Tuhan. Hanya lewat darah Yesus kita bisa masuk. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan. Tapi karena oleh darah Yesus. Bukan karena apapun yang kau usahakan kau bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak saudara. Tapi karena kau percaya lewat darah Yesus. Allah yang sudah melakukan semuanya. Sehingga kau dilayakan, dibenarkan, dan dimuliakan. Karena engkau berharga. Dan kau bisa sempurna. Seperti Bapakmu sempurna. Di dalam nama Yesus, semua tuduhan, semua penuduh yang menuduh kami siang malam mulai hari ini dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berjalan tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi hukum kasih-Mu.
Engkau Tuhan Allah kami yang adalah kasih itu. Dan kami mau tetap tinggal pada pokok anggur itu. Karena Engkaulah Kristus yang adalah kasih itu. Di dalam nama Yesus terima kesembuhan. Ya, mujizat juga saudara. Supaya mulai hari ini ada hal-hal yang ajaib yang kau akan alami. Karena kau percaya, bukan karena kekuatanmu, usahamu, tapi karena darah Yesus engkau ada dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya ini berkata, amin. Silakan sudah duduk.